Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, masyarakat Indonesia tidak asing dengan tokoh-tokoh Islam yang memiliki pengaruh di Timur Tengah. Ada yang dari Pakistan, Mesir, Yaman, Arab Saudi, dan lainnya. Salah satu tokoh itu bernama Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Lahir di Makkah pada tahun 1947 Masehi atau bertepatan dengan 1367 Hijriah. Jika dilihat dari tahun kelahirannya, beliau lahir ketika kerajaan Saudi masih dipimpin raja pertamanya, Abdul Aziz bin Abdul Rahman al-Saud. Dari segi silsilah, beliau merupakan putra dari keluarga Ahlul Bait, yakni mereka yang dari garis keturunan tersambung hingga Rasulullah. Di Indonesia biasa kita mengenalnya dengan sebutan Habib. Ayahnya bernama Sayyid Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz al-Maliki al-Hasani. Sesuai gelarnya, keluarga beliau tersambung ke Rasulullah melalui Hasan bin Ali radhiyallahu anhum dan merupakan pengikut salah satu dari 4 mazhab Sunni terkemuka, yakni Malikiyah. Akan tetapi, tidak sedikit di kemudian hari pengikutnya yang berasal dari mazhab Syafi'iyah. Sayyid Alawi sendiri merupakan ulama besar yang disegani pada masanya. Ia mengajar di Masjidil Haram dan bahkan Raja Faisal kerap meminta saran dan nasihat darinya. Sayyid Alawi dan ayahnya merupakan khatib dan dai di Makkah. Beliau wafat tahun 1971 Masehi. Sejak kecil, Sayyid Muhammad sudah akrab dengan majelis ilmu. Dalam hal ini, ayahnya 42 merupakan guru utama dan pertamanya. Dari ayahnya, beliau belajar ilmu nahwu, fikih, tafsir, hadits, dan hafalan Quran. Di usianya yang masih sangat muda, bahkan oleh ayahnya diperintahkan untuk mengajarkan materi yang telah dipelajarinya. Selain kepada ayahnya, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki juga berguru kepada ulama lainnya baik di dalam maupun luar Arab Saudi. Di antara guru beliau adalah Syekh Muhammad Yahya bin Syekh Aman, Syekh Muhammad Al-Arabi Al-Tabani, Syekh Hasan bin Said Al-Yamani dan Syekh Muhammad Al-Hafiz Al-Tijani. Ilmu keagamaan yang dipelajarinya berbeda dengan mainstream ajaran yang diperkenalkan dan diresmikan kerajaan Arab Saudi, yakni orang menyebutnya Salafi Wahabi yang cukup dekat dengan mazhab Hanbali. Sayyid Muhammad, sebagaimana ayah dan kakeknya, lebih cenderung ke mazhab Maliki. Namun karena pola dan penyampaian ajarannya yang moderat, beliau relatif diterima oleh kerajaan Saudi. Walaupun demikian, murid-murid dan pengikutnya dibebaskan untuk mempelajari dan mengikuti mazhab selain Malikiyah. Terbukti dari banyaknya murid beliau yang berasal dari Indonesia dan bermazhab Syafi'iyah. Dalam aktivitasnya sebagai ulama, beliau mendirikan ribat di Utaibiyah, tetapi karena alasan strategis akhirnya berpindah ke Rusaifah. Di sanalah beliau membina para muridnya dari berbagai negara, tidak terkecuali dari Indonesia. Selain mengajar, beliau juga aktif berdakwah dan mengisi halaqah atau seminar baik di dalam maupun luar Arab Saudi. Pernah menjadi Dewan Juri MTQ Internasional pada tahun 1399 Hijriah, 1340 Hijriah, dan 1341 Hijriah. Dan pada 1424 Hijriah menjadi pemateri dalam seminar nasional yang diadakan di Makkah dengan tajuk Fanatisme Berlebihan dan Proporsional, Pandangan Metodologi Umum. Sekali lagi, karena pandangannya yang moderat itulah beliau relatif diterima oleh kerajaan. Tidak heran jika pada tahun 1975 beliau ditunjuk oleh Raja Khalid Al-Saud mewakili raja untuk bertemu Presiden Soeharto. Itu merupakan kunjungan pertamanya ke Indonesia dan relatif singkat. Barulah kemudian pada kunjungan kedua kalinya di tahun 1980-an, dengan durasi yang lebih lama, beliau dapat berkeliling Indonesia. Sejak tulisannya berjudul Mafahim Yajibu Antusohah muncul dan beredar yang berisi tentang kritik ajaran Wahabiyah, dari situlah mulai muncul polemik dan perubahan sikap kerajaan terhadapnya.
Sejak saat itu pula Sayyid Muhammad Al-Maliki berfokus pada pengajaran dan ribatnya. Santrinya yang berasal dari Indonesia tidak sedikit. Beberapa di antaranya adalah Habib Abdul Qadir Al-Haddad, Habib Hutbakir Alatas, Habib Saleh bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Nakib bin Syekh Bubakar, Novel Abdullah Al-Kaf, Kiai Haji Abdurrahman Nawi, Kiai Haji Ihya Ulumuddin, Kiai Haji Abdul Wahid Zuhdi, Wakil Rois Syuriah PWNU Jateng. Sedangkan karyanya yang terkenal berupa Mafahim Yajibu Antusahah, faham-faham yang wajib diluruskan, Manhajus Salaf fi Fahmin Nusush Baina Nashariyah wat Tatbik, metode ulama salaf dalam memahami teks, antara teori dan praktek, huwallah, dialah Allah, kul hazihi sabili, katakan, inilah jalanku, tahziru minal mujazafah fit takfir, waspada dari mengklaim kafir secara gegabah, dan masih banyak lagi.